Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Muhammad Arif Deden Hisyam, dari kelas DKVB dengan NIM 210806502042. Di sini saya akan membahas tentang resume dari pertemuan 2. Yang pertama yaitu asal-usul aksara. Tulisan tertua ditemukan di Mesopotamia yang sekarang lebih dikenal sebagai Suriah dan Irak. Isinya berupa catatan pajak, persediaan makanan, tagihan hasil penjualan, dan sebagainya. Lebih dari 20.000 tahun yang lalu, gambar cadas atau garca dibuat pada gua-gua yang berada di sekitaran Asia, Afrika, Eropa, dan Australia. Garca ini tidak ditunjukkan sebagai karya seni, melainkan lebih sebagai gambaran visual dengan tujuan eh, utilitarian dan ritualistik. Nah, sebelum 3000 sebelum Masehi, orang-orang Sumeria menetap di Mesopotamia. Mereka memulai jalan menuju peradaban, menghasilkan bentuk tulisan yang lebih canggih dan sangat memengaruhi tatanan sosial dan kemajuan ekonomi. Catatan tertulis paling awal ditemukan pada tanah liat yang dibuat dengan sebatang stylus yang diasah hingga menjadi titik untuk membuat garis-garis melengkung yang halus. Eh, Tanda-tanda gambar ini disebut piktogram. Nah, apa itu piktogram? Piktogram adalah suatu ideogram yang menyampaikan suatu makna melalui penampakan gambar yang menyerupai atau meniru keadaan fisik objek yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu cuneiform. Cuneiform adalah satu jenis tulisan kuno berbentuk paku yang dituliskan di atas lempengan tanah liat. Selanjutnya yaitu ideogram. Ideogram berasal dari bahasa Yunani, idea yang berarti ide dan pau yang berarti menulis. Adalah simbol grafis yang mewakili ide daripada sekelompok huruf. Selanjutnya yaitu hieroglif. Hieroglif adalah aksara Mesir kuno yang terdiri dari kombinasi elemen logograf dan alfabet. Seperti gambar yang sudah ditampilkan pada layar presentasi ini. Nah, selanjutnya yaitu papirus. Papirus atau papyrus adalah sejenis tanaman air yang dulunya pernah tumbuh subur di tepi dan di bagian lembah Sungai Nil. Sebelum ditemukan kertas, tanaman ini dikenal pada zaman dulu kala sebagai bahan pembuatan media untuk menulis. Contohnya seperti yang ada pada gambar. Eh, Selanjutnya yaitu perkamen. Nah, apa itu perkamen? Perkamen adalah media untuk menulis yang dibuat dari kulit binatang. Yang biasa dipakai ialah dari kulit sapi, kambing, biri-biri, domba, dan keledai. Perkamen digunakan sebagai halaman dalam sebuah buku, kodeks, atau naskah. Nah, sampai pada saat ini muncullah alfabet. Apa itu alfabet? Alfabet adalah sebuah sistem tulisan yang berdasarkan lambang, fonem, vokal, dan konsonan. Kata alfabet diambil dari bahasa Yunani, dari dua huruf pertama tulisan mereka yaitu alfa dan beta. Selanjutnya yaitu uncials. Uncials adalah jenis tumbuhan, jenis tulisan tangan yang seluruhnya menggunakan hanya huruf besar, yang umum digunakan dari abad ke-4 sampai ke-8 Masehi oleh para juru tulis dan membuat naskah bahasa Latin dengan bahasa Yunani Bizantin. Huruf-huruf unsial dipakai untuk menulis dalam bahasa Yunani, Latin, dan Gotik. Selanjutnya yaitu scrolls. Scrolls adalah gulungan, juga dikenal sebagai gulungan, adalah gulungan papirus, perkamen, atau kertas yang berisi tulisan. Selanjutnya itu ideogram. Ideogram dari bahasa Yunani, idea yang berarti ide, dan pau yang berarti menulis, adalah simbol grafis yang mewakili ide daripada sekelompok huruf. Nah, selanjutnya yaitu kaligrafi. Kaligrafi itu berasal dari bahasa Yunani. Kal yang berarti keindahan, ditambah payoj yang berarti menulis.
Atau bisa dikatakan sebagai seni hat adalah seni menulis dengan indah dengan pena sebagai hiasan. Selanjutnya yaitu manuskrip iluminasi. Naskah beriluminasi adalah naskah berisi teks yang diimbuhi hiasan seperti inisial, marginalia, dan gambar miniatur. Yang terakhir yaitu gotiks atau tekstura. Huruf patah atau huruf gotik juga dikenal di kalangan awam Indonesia sebagai huruf Jerman. Eee, adalah jenis huruf yang digunakan di Eropa Barat dari abad ke-12 hingga abad ke-17. Mungkin cukup sekian, pemaparan dari resume pertemuan kedua yang saya bawakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.